Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Saya memberikan tema renungan pada pagi hari ini adalah kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya dan saudara pasti tidak setuju kalau saya dan saudara adalah keturunan kera menurut teori evolusi yang dibikin oleh Darwin. Tidak, kita bukan keturunan kera. Kita diciptakan Allah dan diciptakan dengan penciptaan yang sangat istimewa. Mengapa saudara? Karena dikatakan ayat 26 bagian A, baiklah kita menjadikan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi manusia itu sebelum diciptakannya sudah ada musyawarah Allah. Yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus rupanya sudah bermusyawarah. Berbeda dengan ciptaan yang lain, dia hanya berkata saja semua jadi. Jadilah terang, jadi. Jadilah cakrawala, jadilah kambing, jadilah kerbau, jadilah binatang, jadilah buaya dan sebagainya. Semua hanya dengan firman-Nya saja. Tapi manusia musyawarah dulu. Dan hasil dari musyawarah itu sungguh menciptakan manusia yang istimewa. Karena dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan ini diulang lagi dalam ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Diulang-ulang ini adalah sangat penting. Karena sungguh-sungguh saya dan saudara diciptakan menjadi ciptaan yang istimewa. Karena menurut rupa dan gambar Allah. Artinya mirip dengan Allah yang juga memiliki EQ, akal, kepandaian intelektual, perasaan dan juga kehendak. Mirip dengan Allah yang juga ada intelektual, ada perasaan, ada kehendaknya. Terus Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu saya sudah mengajak merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ini. Bahwa manusia diciptakan supaya menjadi ciptaan yang kreatif seperti Allah. Dan luar biasa saudara, karena intelektual manusia terus berkembang, bertumbuh. Berbeda dengan binatang, tidak pernah binatang berkembang bertumbuh. Kambing itu ya seperti itu dari dulu sampai sekarang. Kerbau seperti itu, kuda seperti itu dan sebagainya. Tidak ada perkembangan, pertumbuhan seperti manusia. Kalau manusia kemudian mengalami zaman batu, Anda mengalami zaman perunggu, dan sekarang ini sudah zaman digital, di mana semua orang bisa mengakses digital ini dengan sangat canggih, sangat luar biasa. Saya dan saudara juga diberkati dengan alat-alat digital ini. Ini karena alat menciptakan manusia dengan intelektual, dengan EQ, dengan kepandaian yang luar biasa. Tapi juga manusia diciptakan untuk memiliki moral melalui akalnya, EQ-nya, perasaannya, dan kehendaknya. Maka manusia diciptakan untuk bisa bermoral, yaitu bisa bergaul dengan Allah, bisa berhubungan dengan Allah, sehingga punya moral, akhlak seperti Allah. Tapi karena Adam dan Hawa kemudian jatuh ke dalam dosa, maka akhirnya manusia keturunan Adam itu jauh dengan Allah. Dan itulah sebabnya kita mengalami namanya zaman yang disebut air bah. Dunia ditenggelamkan oleh air bah. Semua manusia, semua hancur, binatang-binatang hancur, kecuali keluarga Nuh dan binatang-binatang yang ikut dalam kapal Nuh. Kemudian juga kita mengenal zaman menara Babel. Karena apa? Karena semua kebejatan manusia itu yang hidupnya sudah jauh dengan Tuhan. Karena menurut Rasul Paulus bahwa semua orang sudah berbuat dosa
dan kehilangan kemuliaan Allah itu. Cenderung hanya mau berbuat dosa dan untuk memuaskan hawa nafsu saja. Tapi jangan takut saudara. Bagi orang yang tidak percaya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan menciptakan manusia termasuk saya dan saudara itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan barang siapa yang percaya menjadi ciptaan baru. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, barang siapa ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Artinya bisa kembali memiliki hubungan yang akrab dan erat dengan Tuhan, yang memungkinkan memiliki moral yang baik sesuai dengan kehendak Allah, yaitu moral yang disebut buah-buah Roh Kudus: kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Tidak ada hal yang menentang itu. Ini moral yang baru yang bisa bergaul dengan Allah yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ciptaan yang istimewa, saya dan saudara perlu terus meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya dan saudara sudah menjadi ciptaan baru. Mari kita bergaul dengan Tuhan yang semakin hari semakin akrab melalui doa, pujian, firman, dan ucapan syukur. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.